Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja berada, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amalan. Karenanya Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semua berbagai macam bentuk ibadah. Di antara ibadah tersebut adalah memperbanyak bersedekah, memperbanyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedekah itu memiliki makna yang luas. Makna sedekah yang luas itu dicakup dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah." Engkau membantu seseorang dalam hal kendaraannya, engkau membantu orang tersebut menaik ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barang-barangnya ke atasnya adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tabassukuma fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu atau sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka sedekah memiliki makna yang luas, makna yang umum, di mana seluruh kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu masuk ke dalam makna sedekah. Sedangkan makna sedekah yang kedua adalah sedekah dalam makna yang khusus, yaitu memberikan apa yang kita memiliki untuk orang lain. Memberikan harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita, maka itu masuk ke dalam makna sedekah yang lebih khusus, di mana makna sedekah yang khusus ini lebih ditekankan kepada perkara yang mana kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari sifat bakhil. Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Saudara kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengingatkan kaitannya sedekah dengan sifat bakhil, bahwa seseorang harus menjauhkan diri dari sifat bakhil, dari sifat kikir, sifat pelit, yang mana itu adalah sifat yang sangat mengotori jiwa kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang yang dijauhkan dari sifat bakhil tersebut, maka sungguh orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung. Oleh karenanya begitu pentingnya kita untuk melihat kepada diri kita, apakah kita termasuk dari orang-orang yang bakhil. Terkadang seseorang tidak merasa bahwa dia termasuk dari orang-orang yang bakhil. Dia sudah merasa berinfak, bersedekah, padahal ia tergolong ke dalam orang-orang yang bakhil. Tentunya bakhil di dalam bersedekah itu termasuk dalam perkara-perkara yang wajib untuk dikeluarkan. Zakat fitrah, kemudian zakat mal, yang itu wajib bagi seseorang untuk dikeluarkan. Kemudian juga memberi nafkah kepada keluarga dan semua wajib ditanggung, maka itu termasuk ke dalam kewajiban harta. Ketika seseorang kemudian tidak melaksanakan perkara-perkara tersebut, maka di dalam Islam disebut sebagai orang yang bakhil atau orang yang pelit dan kikir. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Fa innallaha yaqbaluha biyaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwah." Sesungguhnya Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian
mengembangkannya untuk pemiliknya, seperti seorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas orang yang bersedekah. Seorang yang bersedekah dengan sesuatu yang kecil ternyata dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirawat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan didapati pada hari kiamat menjadi sesuatu yang besar. Bahkan bisa jadi seorang yang bersedekah dengan 1 biji korma ternyata didapatkan pada hari kiamat sebesar gunung. Dan yang demikian akan banyak didapati oleh hamba-hamba yang pandai bersedekah, yang gemar bersedekah, tidak merasa bahwa dia sudah bersedekahkan Allah Subhanahu wa taala, ternyata didapati pada hari kiamat pahala yang begitu besar, pahala yang sangat dinanti-nanti yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sedekah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita semuanya bersemangat dan termotivasi dengan hal tersebut, sehingga kita lebih semangat untuk bersedekah, terlebih lagi di bulan yang sangat mulia, bulan yang dilipat gandakan pahala-pahala kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.